Oke, Bu Dep. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Presiden Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Jumat 27 November 2020. Kepada silakan media, para peserta presiden dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini Jumat 27 November 2020 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 114 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 1.136 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD, alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang dengan ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah 21 kasus konfirmasi COVID-19, yaitu COVID-717 atas nama PN, perempuan 51 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID-718, EJ, perempuan 55 tahun, kasus import, kemudian COVID-719, RPK, perempuan 25 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-720, AR, perempuan 25 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID-721, S, perempuan 4 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-722, BD, perempuan 40 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-723, OS, laki-laki 3 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-724, KW, perempuan 47 tahun, Kelurahan Kampung 4, COVID-725, MR, laki-laki 24 tahun, imported kasus, COVID-726, LPN, perempuan 35 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-727, IR, 25 tahun, laki-laki, kasus import, COVID-728, ER, perempuan 39 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, COVID-730, AW, laki-laki, 20 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-731, HD, perempuan 58 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, COVID-732, BRP, perempuan 38 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-733, NW, perempuan 32 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-734, G, perempuan 50 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-736, S, laki-laki 68 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID-737, M, laki-laki 57 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. Sehingga jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Tarakan saat ini sebanyak 737 orang. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu sebanyak 404 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdapat penambahan satu kasus konfirmasi COVID-19 yang meninggal dunia, yaitu COVID-708 atas nama M, perempuan 75 tahun, Kelurahan Burungan, itu meninggal kemarin jam 12 siang, sekitar jam 12:30 siang.
dirawat di rumah sakit sejak tanggal 22 November 2020. Jadi jumlah kasus konfirmasi yang meninggal dunia yang saat ini yang kita berkonfirmasi positif adalah sebanyak 8 orang. Kepada jumlah pasien COVID-19 yang saat ini dilakukan pasien atau PK kita yang dijauhi adalah orangnya. Yang kedua, pada seluruh masyarakat Kota Tarakan perlu kami sampaikan mengingat situasi dan perkembangan COVID-19 di Kota Tarakan saat ini, penambahan kasusnya adalah merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta disampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test, maka diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Jika tidak mau melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Jika selesai negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Apabila pada saat melakukan isolasi mandiri, pelaku perjalanan tersebut ada keluhan seperti batuk, pilek, demam, dan gangguan pernapasan, agar segera melaporkan ke hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112 ataupun menghubungi puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak 1 meter dengan anggota keluarga lain. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, gayung, sikat gigi, dan handuk, dan linen dan spray. Terapkan selalu perilaku hidup bersih dan sehat dengan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, menghindari menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dengan dikeringkan. Kemudian lakukan etika batuk atau bersin, berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi maksimal pukul 9 pagi, selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau call center 112 jika kondisi memburuk, seperti sesak napas atau kesulitan bernapas, dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Kami menambahkan kepada seluruh warga Kota Tarakan agar dapat tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang yang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi dan menanyakan informasi COVID-19 dapat menghubungi hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112 melalui pesan singkat WA. Hotline ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgen terkait pasien, silakan hubungi call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang kasus meninggal itu dirawat di rumah sakit mana ya, Bu? RSUD sejak tanggal 22 bulan November 2020. Oke. Bu, ini mau nanya. Ini kan semakin banyak kasusnya. Kemudian kasus konfirmasi yang meninggal juga semakin banyak. Sudah sampai 8. Nah, hari ini juga ada pertemuan terkait dengan upaya penanganan perkembangan kasus COVID yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Tarakan. Bisa nggak Bu direview sedikit apa aja hasil dari pertemuan itu? Oke, jadi sekarang disampaikan oleh Bapak Wali Kota sebenarnya sekarang perlu pelibatan semua pihak, pertama untuk
pihak kelurahan, pihak RT, ataupun yang melakukan isolasi mandiri itu sendiri. Jadi yang kontak erat, yang sudah terkonfirmasi positif, wajib untuk isolasi mandiri itu dipatuhi protokol isolasi mandirinya. Seperti itu dengan pengawasan RT dan pihak puskesmas. Karena mengingat kalau kita lihat kasus suspek dan kontak erat kita kan sudah tinggi, jadi itu terlalu banyak untuk diawasi oleh teman-teman. Mungkin sudah diawasi tapi akhirnya karena tidak diawasi dengan baik, akhirnya dia melakukan jalan. Jadi sekarang perlu kesadaran dari masing-masing. Seperti itu karena pemerintah daerah juga sudah cukup kewalahan melihat daripada peningkatan jumlah kasus kita yang cukup signifikan. Jadi marilah kita bersama-sama berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Itu saja yang paling penting, seperti itu. Karena walaupun kita menambah jumlah tempat tidur, tapi kita kewalahan juga untuk ya benar Bu, meskipun kita tambahkan tapi tetap aja kasus juga semakin meningkat. Oke, selanjutnya ini Bu, kalau terkait dengan kebijakan pelaku perjalanan seperti apa? Apakah harus ada saja? Kalau dia datang ke Kota Tarakan, dia harus melakukan swab, kan seperti itu, ya kan, di swab. Kalau dia nggak mau di swab, berarti dia harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tetap seperti itu. Oke, baik Bu. Kemudian untuk yang apakah ada kemungkinan ada dibuka untuk tempat yang dirawat untuk kontak erat? Maksudnya gini, kalau misalnya ada pasien yang kontak erat nih, yang sudah positif, tapi dia isolasi mandiri di rumah dan rumahnya itu nggak memungkinkan, apakah pemerintah Kota Tarakan juga akan menyediakan tempat untuk isolasi mandiri untuk mereka yang rumahnya tidak mencukupi syarat? Ya, sedang dijajaki di mana tempat yang untuk memungkinkan untuk melakukan itu. Memang ada usulan untuk melakukan isolasi mandirinya itu, ada usulan di Panti Jompo, tapi kan jumlahnya kan pasti terbatas, sekitar 18 tempat untuk 18 orang saja. Jadi kan ini jumlahnya banyak gitu kan. Ya, itulah makanya kita semua harus perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Jadi jangan lagi terlena dengan mengurangi kewaspadaan, jadi tidak melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Oke, siap Bu. Satu lagi Bu, apa ada ini pengawasan untuk ini kan juga semakin banyak kafe-kafe atau tempat makan yang mungkin pengawasan. Cuman ya itu kalau kewaspadaan juga kan kita petugasnya juga terbatas ya. Satu diawasi yang lain rame-rame. Jadi sekarang perlu ini kesepakatan dan kesadaran daripada pemilik kafenya melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kan perjanjiannya waktu sebelum membuka kafe kan dia harus mematuhi melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nanti kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan, tadi kita lakukan sampling ke situ, nanti ada yang positif, nah berarti harus tutup kafenya, kan seperti itu jadinya kan. Oke, baik Bu. Ya. Dulu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Tetap sehat nanti. Iya, sama Bu. Tetap sehat juga ibunya. Ya, oke.